Maka riya, Nabi SAW katakan, dapat menghapus amal kebajikan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwatal iman, seorang mukmin yang sejati, dia selalu memikirkan bekal yang akan dia bawa menuju alam akhirat. Karena dia tahu sesungguhnya kehidupan yang kekal itu adalah kehidupan akhirat. Sehingga dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, dia selalu berusaha untuk memperbanyak bekal yang akan dia bawa menuju akhirat kelak. Memperbanyak amal soleh. Akan tetapi ikhwatal iman, banyaknya amal soleh tidak cukup sebagai bekal untuk menuju akhirat. Tetapi seorang mukmin, dia juga harus memperhatikan hal-hal yang dapat merusak nilai dari amal ibadahnya, atau paling tidak mengurangi pahala dari amal soleh yang pernah dia lakukan. Senada dengan ini, Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala juga pernah mengatakan, laisa sya'nu fi kathratil amal, wa innama sya'nu fi hifzil amal mimma yuhdithuhu au yubtiluhu. Bukanlah perkara yang paling penting bagaimana seorang mukmin memiliki banyak amal, banyak ibadah. Akan tetapi yang lebih penting dari itu, bagaimana dia menjaga kualitas ibadahnya dari hal-hal yang membatalkan nilainya atau mengurangi pahalanya. Setidaknya di sana ada 5 hal yang dapat merusak amal ibadah kita atau mengurangi nilainya. Yang pertama, ar-riddatu, yaitu murtad, keluar dari agama Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yartadid minkum 'an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Dan barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, kemudian dia mati dalam keadaan kekafiran, maka merekalah orang-orang yang batal amalnya, baik di dunia maupun di akhirat. Wa ulaika ashabun nar, dan merekalah penduduk neraka, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Kemudian yang kedua, yang dapat merusak amal ibadah kita atau mengurangi pahalanya, yaitu asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan di dalam Al-Quran, innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lizzalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, niscaya Allah haramkan baginya surga dan tempatnya di neraka. Wa ma lizzalimina min ansar, dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang berbuat zalim. Ikhwatal iman, kemudian hal yang ketiga yang dapat membatalkan atau mengurangi nilai pahala dari ibadah yang kita lakukan adalah ar-riya. Riya, melaksanakan suatu ibadah dengan tujuan bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan mengharapkan pujian dari sesama manusia. Maka riya, Nabi SAW katakan, dapat menghapus amal kebajikan kita. Sesungguhnya hal yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Maka para sahabat bertanya, wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ar-riya, yaitu riya, beramal mengharapkan pujian dari sesama manusia. Di kesempatan yang lain, Rasulullah SAW juga katakan kepada para sahabatnya, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu indi minkum min fitnatil masihid dajjal.
Maukah kalian aku beritahu sesuatu yang paling aku takutkan menimpa kalian melebihi dari fitnah Dajjal? Dan kita ketahui bersama bahwa tidaklah suatu nabi diutus kepada kaumnya melainkan dia memperingati tentang bahayanya fitnah Dajjal. Tetapi ada satu hal yang Nabi lebih khawatirkan menimpa umatnya, yaitu ar-riya. Yaqumur rajul fayusalli fayuzayyinu salatahu min nazari rajulin ilaihi, yaitu riya, yang dimana Nabi contohkan seseorang bangun mengerjakan ibadah salat, kemudian dia memperindah salatnya karena dia melihat di sana ada orang melihat kepada salatnya. Maka orang-orang yang beribadah karena riya, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ibadahnya tersebut. Bahkan nanti di yaumil akhirah, Allah Subhanahu wa taala akan menyuruh orang-orang yang beribadah karena riya, bukan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, untuk meminta balasan kepada orang-orang yang dulu dia harapkan pujiannya. Dalam hadis kudusi, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Idhabu ilal ladzina kuntum turauna fid dunya, hal tajiduna indahum jazaa." Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan kepada orang-orang yang beribadah karena riya nanti di yaumil akhirah, pergilah kalian kepada orang-orang yang dulu kalian harapkan pujiannya. Fahal tajiduna indahum jazaa. Apakah kamu akan mendapatkan balasan dari mereka? Ikhwatal iman, maka sebaiknya dan sudah semestinya seorang mukmin yang sejati dia beribadah dengan niat yang tulus, ikhlas, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi sifat riya, mengharapkan pujian dari sesama manusia. Perkara yang keempat yang dapat mengganggu nilai amal ibadah kita, yaitu ityanul kahin awis sahir, mendatangi dukun, paranormal atau tukang sihir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendatangi dukun, paranormal atau orang-orang yang mengakui hal-hal yang gaib, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Di riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, man ata kahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang mendatangi para dukun, paranormal atau tukang sihir, kemudian dia mempercayai apa yang dia ucapkan, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang kelima yang dapat membatalkan amal kita atau mengurangi nilai pahalanya adalah al-man, yaitu menyebut-nyebut pemberian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah-sedekah kalian dengan al-man, yaitu mengungkit-ungkit pemberian, wal adza, dan menyakiti hati atau perasaan orang yang menerima sedekah kita. Maka jika kita sudah memberikan seseorang, jangan kita ungkit-ungkit pemberian itu, karena itu dapat membatalkan amal ibadah kita atau dapat membatalkan nilai dari sedekah tersebut, dan itu juga dapat menimbulkan rasa sakit hati dari sang penerima. Ikhwatal iman, maka seorang mukmin dia bukan hanya harus memikirkan bagaimana banyaknya amalan atau ibadah sebagai bekal dia menuju akhirat kelak, namun seharusnya dia juga memikirkan hal-hal yang dapat merusak atau mengurangi nilai ibadah yang pernah dia lakukan. Semoga hal-hal yang kita sebutkan tadi dapat kita hindari agar amal ibadah kita mendapatkan nilai yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Haza wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
إلهي إلهي